Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al musyabbihan 'alaina fanudillu an sabilik. Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina waliyana siwak. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqna lit taqwa wal ismati wal istiqamah wa tumannihna khairas sa'adah wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu. Allahumma salli alaihi. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah wa min ahli jannah bighairi hisab ma'as-sabiqin al-awwalin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Sewaktu kita bersama ingin bisa menuju kepada Allah, sair ilallah, perjalanan kepada Allah. Yang dimaksud perjalanan kepada Allah, kita semua ingin bisa mengerti, ingin bisa memahami kepada Allah, yang akhirnya intinya kita ingin sekali betul-betul bisa menyembah haqqa tuqatih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan ini bukan sekedar ibadah, bukan sekedar iman, tapi iman yang disertai dengan ibadah, yang disertai dengan adab. Maka perjalanan ini sesuatu yang begitu agung. Sesuatu yang begitu agung tidak bisa tercapai kecuali dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat dari perjalanan, orang yang perjalanan tidak lain kal ardi, seperti bumi. Apabila ditimpakan semua kekotoran, semua kejelekan, tetap akan muncul dari bumi semua kebaikan. Karena apa? Orang perjalanan memahami sekali semuanya dari Allah, mengerti sekali semuanya dari Allah. Maka apapun yang dari Allah akan disikapi dengan baik. Kebaikannya akan bertambah baik. Apabila lahiriahnya jelek, insya Allah bisa dipergunakan bagaimanapun caranya untuk bisa buat kebaikan kita bersama. Sewaktu Masya Allah ada sesuatu yang lahiriahnya musibah, sewaktu kita bisa menyikapi musibah ini bisa menjadi rahmah buat kita. Musibah ini bisa menjadi raf'ud darajah buat kita. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Inti dari perjalanan tidak lain adalah sidqut tawajjuh ilallah, betulnya menghadapnya kita kepada Allah. Sewaktu seseorang tidak ada sidqut tawajjuh kepada Allah, siapapun orang tersebut tidak dinamakan orang perjalanan. Sewaktu ada sidqut tawajjuh kepada Allah, siapapun dengan kadar sidqut tawajjuhnya, orang itu termasuk berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa yang dimaksud dari sidqut tawajuh nanti punten ini dijabarkan, insya Allah akan mengerti nanti makna hakiki dari perjalanan. Sidqut tawajuh ini benarnya kita menghadap kepada Allah. Otomatis sewaktu benarnya kita menghadap kepada Allah ada makna ikhlas. Sewaktu kita menghadap kepada Allah tidak sekedar ikhlas tapi ada sidkunya. Punten. Sewaktu kita ikhlas menghadap kepada Allah tapi saya masih mengakui itu dari kekuatan kita, itu ikhlas belum sidqut tawajuh. Sewaktu kita bertakwa menyembah Allah karena Allah tapi masih mengakui kita yang mengerjakan, itu ikhlas belum sidqut tawajuh. Sidqut tawajuh itu mengikhlaskan ibadah karena Allah dan melepaskan semua pekerjaan semuanya milik Allah. Ini yang dimaksud sidqut tawajuh, itu hakiki dari makna perjalanan kepada Allah. Ini saya akan gambarkan sedikit demi sedikit supaya betul-betul memahami makna perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa sidqut tawajuh? Ini faham belum sidqut tawajuh? Artinya sidqut tawajuh ini betul-betul kita menghadapkan lahiriah batiniyah kita kepada Allah. Sewaktu kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah, ini baik, sudah ikhlas tapi belum sidqut tawajuh. Sidqut tawajuh ini mengikhlaskan ibadah karena Allah dan kita tidak merasa itu dari pekerjaan kita karena semuanya milik Allah. Sewaktu punten perjalanan adalah sidqut tawajuh, betulnya menghadap kepada Allah, segalanya dari Allah. Kita tidak merasa punya kemampuan, kebisaan apapun, maka otomatis kita akan menyikapi segalanya, kita menerima segalanya karena semuanya dari Allah. Ini perjalanan. Sewaktu kita ingin bisa sidqut tawajuh, ini insya Allah saya akan membuka sedikit-sedikit supaya apunten tolong akal pikiran kita yang kemana-mana kita lepaskan dulu. Kita sama-sama tafakur. Semoga keterangan ini bukan sekedar menjadi keterangan, tapi semoga menjadi hidayah masuk dalam akal pikiran kita, hati kita, menjadi tingkah laku kita. Ini punten, maka pikiran kita lepaskan untuk bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya saya yang menerangkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Bagaimana kita ingin bisa sidqut tawajuh? Siapa yang bisa sidqut tawajuh? Bisa dan tidaknya kita sidqut tawajuh dengan ukuran kadar keimanan kita kepada Allah. Ukurannya iman, buahnya sidqut tawajuh. Apabila iman kita lemah, iman kita tidak bisa merubah tingkah laku kita, bagaimana kita bisa sidqut tawajuh? Maka bisanya kita sidqut tawajuh, ukurannya kadar iman kita. Ini faham? Bisa dimengerti? Bagaimana Kang Kaji ukuran kadar iman kita? Tergantung ukuran tauhid kita kepada Allah. Artinya orang-orang yang betul-betul sidqut tawajuh adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai keyakinan yang penuh, orang yang bisa betul-betul mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti perjalanan.
supaya bisa difahami, supaya bisa dimengerti. Maka intinya sewaktu kita bisa ingin sidqut tawajuh, harus punya keyakinan, harus memahami makna tauhid. Nah ini nanti yang akan saya terangkan. Masya Allah, perjalanan ini bukan sekadar buat ucapan atau kebanggaan atau yang lainnya. Perjalanan ini pun harus menguasai ilmu yang betul-betul memahami kepada Allah. Sebab ini contoh supaya kita bisa mentauhidkan Allah. Tauhid ini ada tauhidul burhan, ada tauhidul iyan. Setelah tauhid ada tafrid, setelah tafrid ada ahadiyah, setelah ahadiyah ada ihad, setelah ihad ada fardaniyah, setelah fardaniyah ada infirad yang ilmunya lebih tinggi daripada kedudukan qutbur rabbani. Infirad ini harus memahami ukuran tauhid seberapa, tauhidur burhan, tauhidur iyan seberapa, tafrid seperti apa, ahadiyah seperti apa, ihad seperti apa, fardaniyah seperti apa, infirad seperti apa. Maka ini harusnya punten, saya menyarankan orang perjalanan harus ngaji dulu supaya kita mengerti bagaimana kita mentauhidkan kepada Allah, bagaimana ilmu tauhid, bagaimana kita memahami kepada Allah, bagaimana kita bisa mengerti Allah apabila kita tidak faham Allah. Bagaimana kita bisa sidqut tawajuh, begitu yakin kepada Allah apabila kita belum bisa mentauhidkan Allah. Maka ini saya kumpulkan untuk bisa memahami perjalanan, untuk bisa mengetahui, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inti punten sedikit saya terangkan. Apabila punten kita makom awal, kedudukan awal, maka ada tauhid syar'i atau tauhidur burhan, ada tauhidur iyan. Sewaktu tauhidur burhan ini yang dibutuhkan sekedar kitab dan guru yang mengajarkan, tidak memerlukan guru pembimbing karena terang masalahnya, karena terang keterangannya. Maka ini cukup dengan mengaji kitab, cukup diterangkan kitab. Ini tauhidur burhan. Nanti tauhid burhan seperti apa saya terangkan. Ini satu-satu supaya memahami dulu. Apabila tauhidur iyan ini punten nanti saya terangkan di belakang apa bedanya iyan dengan syuhud. Maksudnya seperti apa? Ini kita mudahkan dulu. Tauhidur iyan ini mentauhidkan Allah dari penyaksian batin. Bukan dari dalil, bukan dari kitab, bukan dari keterangan guru, tapi dari batiniah yang syahadah, musyahadah, batin yang bersaksi. Batin yang bersaksi. Sewaktu bersaksi ini bukan perkataan, sewaktu bersaksi ini bukan mata, sewaktu bersaksi ini hati. Maka sewaktu kita mengucapkan syahadat tidak boleh a'lamu alla ilaha illallah, harus asyhadu. Karena apa? Penyaksian batin harus batin yang bersaksi. Ini sewaktu a'lamu ini dalil, fa'lam annahu la ilaha illallah, dalil kitab nantinya. Maka ini satu-satu ingin saya terangkan supaya mengerti betul. Sewaktu butuh dalil, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam mengerti ini melalui dalil-dalilnya. Apabila asyhadu penyaksian, maka sewaktu dalil burhan, dalil yang melalui kitab, melalui hujjah, maka memakainya fa'lam annahu la ilaha illallah. Sewaktu keyakinan memakainya asyhadu alla ilaha illallah. Ini harus difahami. Ini punten, saya mau menerangkan ini punten, karena insya Allah apabila menerangkan ini kita dilangsungkan kayaknya susah sekali. Maka saya sedikit, artinya saya menerangkan sedikit per minggu. Insya Allah nanti akhirnya kita akan memahami betul
perjalanan kepada Allah. Kalau satu malam saya terangkan langsung, kayaknya punten saya nggak mampu untuk menerangkan semuanya. Karena ini Masya Allah ilmunya harus betul memahami dan mengerti. Punten. Kenapa? Ini saya terangkan dulu. Kenapa sewaktu kita dalil buruhan, tauhid buruhan, kita cukup mondok, kita cukup ngaji kitab cukup dengan dalil buruhan. Cukup. Sah. Mempelajari dalil buruhan sah dengan mondok, dengan ngaji, dengan belajar kitab, dengan mendengarkan cukup. Tapi sewaktu kita ingin tauhidul iyan atau tauhidus syuhud, kita tidak akan bisa tauhidul iyan wasyuhud dengan sekedar mengaji, dengan sekedar memaham kitab. Tauhidus syuhud wal iyan harus ada guru pembimbing. Ini punten saya terangkan dulu supaya mengerti, supaya mengerti di sini bagaimana Kang Kaji. Maksudnya tauhidul iyan, tauhidus syuhud ini harus ada guru pembimbing. Kalau umpama bukan tauhid, akhlak tingkah laku yang bisa menuju kepada Allah, saya faham. Sebab apa? Sewaktu kita melihat tingkah laku guru menjadi sulamun ilallah, tangga untuk bisa memaham akhlak baginda Rasul. Kalau masalah akidah seperti apa? Kalau masalah akidah seperti apa? Ini punten Kang. Sebenarnya apabila kita memahami, kita punya guru mursyid nanti. Karena saya di sini bukan guru mursyid, saya di sini ikhwan atau rafiq. Apabila kita punya guru mursyid, kita akan secepatnya betul-betul memahami Allah. Betul-betul kita gampang sekali faham kepada Allah. Teorinya mudah. Pripun Kang Kaji? Ini punten. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, syarat gurunya seperti apa dan seterusnya ada syaratnya. Teorinya seperti apa? Mudah sekali. Maka sewaktu kita punya guru mursyid dan kita faham syarat perjalanan, jam itu, waktu itu mungkin kita langsung bisa faham Allah. Enggak butuh tahunan, enggak butuh bulanan, tidak. Langsung kita akan mengerti Allah, memahami Allah. Apabila sudah ada keyakinan memahami syarat perjalanan kepada Allah, maka langsung akan bisa tajalli kepada Allah. Teorinya seperti apa? Ini punten. Nanti saya terangkan sedikit-sedikit. Punten. Bagaimana kita bisa syuhud, tauhidur iyan, bermakrifat kepada Allah melalui guru mursyid dengan cara yang singkat. Ini Masya Allah. Apabila nanti saya terangkan syarat guru mursyidnya. Saat guru mursyidnya saya terangkan, apabila betul syaratnya seperti ini, mungkin secepat mungkin kita akan faham Allah. Kenapa Kang Kaji? Bagaimana? Kita ini enggak susah paham Allah. Sebab jibiliyah kita, watak kita, sebenarnya kita ini faham Allah. Karena kita ini punten kena tolsamun, kena magic. Kita ini termagic oleh akal kita sendiri, termagic oleh pandangan kita sendiri, termagic oleh pikiran kita sendiri, sampai kita melupakan Dat yang menciptakan kita. Sampai kita ghaflah kepada Dat yang selalu memberikan rezeki kepada kita. Enggak mungkin kalau enggak magic, enggak wajar. Kita ini enggak wajar. Kita ini enggak wajar. Allah selalu memberikan rezeki kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita, kitanya lupa. Wajar tidak? Punten, wajar tidak? Tidak wajar. Apabila ada orang berbuat baik kepada kita, mungkin satu bulan kita lupa, tapi 1 jam, 2 jam, 3 jam kita akan selalu ingat kebaikan orang yang berbuat baik. Apalagi Dat yang selalu berbuat baik, yang kita tidak lepas darinya. Allah selalu berbuat baik kepada kita, kitanya lupa Allah. Kitanya wajar tidak? Berarti tidak wajar. Kitanya apa? Kitanya kena magic. Magic apa? Akal kita, pikiran kita, hawa nafsu kita, di sekeliling kita. Ini yang melupakan kita kepada Allah. Ini saya terangkan. Obatnya, caranya, pembedarannya seperti apa? Insya Allah. Yang penting terus ngaji supaya kita memahami, mengerti perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sewaktu kita nanti bertemu dengan guru mursyid yang syaratnya nanti saya sebutkan guru mursyid, maka kita akan mudah sekali memahami Allah. Sebab apa? Kita ini tidak memahami Allah bukan karena tidak faham. Bukan. Kita tidak memahami Allah ini karena kita kena magic, karena kita tergoda, karena kita terbuai kepada sesuatu yang lain. Ini. Maka ada cara yang untuk bisa kita menemukan Allah. Sewaktu punten kita punya guru mursyid dan kita taslim kepada guru mursyid, mengikuti hidayah petunjuknya di sini. Maka petunjuk hidayah dari guru mursyid mengalahkan keinginan kita. Contoh yang mudah. Kita ingin ke Jakarta. Kita ingin keluar negeri, kita ingin sekolah, kita punya guru mursyid, kata guru, sudah nggak usah kemana-mana, kita di sini saja ngaji. Karena kita sam'an wa ta'atan kepada guru, kita yang tadi mau keluar nggak jadi, yang mau sekolah nggak jadi. Kenapa? Kita ikut sama guru. Nah ini bisa sudah ada sam'an wa ta'atan, sudah. Nah, sewaktu kita sudah sam'an wa ta'atan kepada guru, ini guru memasukkan sam'an wa ta'atan, meningkatkan dari sam'an wa ta'atan ke guru jadi sam'an wa ta'atan kepada Allah. Memindahkan nantinya. Sewaktu kepada guru sudah sam'an wa ta'atan, langsung dipindahkan kepada Allah, langsung sam'an wa ta'atan kepada Allah. Inilah tajalinya. Maka orang yang punya guru mursyid gampang faham Allah. Kenapa? Tidak ada pertentangan akal, tidak ada akal yang tidak menerima. Karena apa? Kita ikut sam'an wa ta'atan kepada guru. Setelah sam'an wa ta'atan kepada guru, sam'an wa ta'atannya ini ditingkatkan dari sam'an wa ta'atan ke guru ke sam'an wa ta'atan kepada Allah. Ini tingkatannya seperti ini. Sewaktu sam'an wa ta'atan kepada Allah, maka kita akan betul-betul memahami Allah. Maka beratkan. Maka apabila kita dari awal sudah ada sam'an wa ta'atan, 1 minggu, 2 minggu, sehari, 2 hari, kita akan bisa memaham kepada Allah. Karena apa? Dari sinilah pemahaman keyakinan kita bisa meyakini kepada Allah, bisa mengerti Allah. Ini tauhidul iyan, ini tauhidul syuhud, ini cara bermakrifat kepada Allah. Maka punten, saya dalam masalah praktek seperti ini pernah kaget. Karena apa? Karena dulu saya tidak mengerti. Sewaktu saya betul-betul taslim kepada guru, ingin ikut kepada guru, malah guru ini tidak peduli kepada kita, lepas tangan, guru pisah dengan kita, nggak mau menemani kita. Maka saya bingung, saya pengen bersama guru lepas tangan. Maksudnya apa? Dari sinilah keyakinan kita kepada guru kita pindahkan. Sewaktu kita dipindahkan kepada Allah, belum bisa, guru akan melepas supaya kita bisa lepas dari guru untuk bisa naik kepada Allah. Ini Masya Allah. Ini ada tarbiyahnya, ini ada caranya untuk bisa tauhidul iyan wa syuhud. Dan ini tidak bisa dari qila wa qala, dari kitab, dari pelajaran, tidak bisa. Ini harus praktek. Ini harus ada pembimbing nanti supaya kita bisa memahami, mengerti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa difaham. Ini untuk bisa memahami tauhidul iyan wa syuhud. Punten, ini kalau saya menerangkan terlalu panjang, bingung tidak? Punten, ini karena ini keterangannya, Masya Allah, ini keterangan-keterangan mungkin Kang Santi belum mendengar atau yang kurang memahami. Apabila bingung, saya nggak banyak-banyak supaya takut kurang paham. Apabila masih bisa menerima, saya akan menerangkan. Niki bagaimana cara guru
mengingatkan kita kepada Allah, caranya kita mengerti Allah, caranya kita memahami Allah, bagaimana hakikinya perjalanan kepada Allah. Punten, apa ini bisa diterima? Punten, saya akan menerangkan masalah bersangkutan dengan guru dulu. Supaya apa? Setelah kita faham, kita dengan guru bersangkutannya, nanti kita memahami bagaimana kita bisa memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sewaktu tauhidnya ini tauhidur burhan, cukup dengan mengaji kitab, cukup dengan mendengarkan. Tapi sewaktu tauhidnya tauhid syuhud wal iyan, maka tidak bisa dengan sekedar kita mengaji, harus ada pembimbingnya. Caranya seperti apa? Akan tetapi harus memahami yang dimaksud guru mursyid ini bukan guru yang alim kitab, bukan. Yang dimaksud guru mursyid bukan guru yang mengajarkan dzikir, bukan. Guru mursyid bukan guru yang mengajarkan amaliyah, bukan. Guru mursyid ini guru yang mengenalkan kepada Allah. Guru mursyid adalah guru yang mengenalkan kepada Allah, yang memberikan pemahaman kepada Allah. Akan tetapi kita tidak akan mengenal Allah kecuali dengan beribadah. Akan tetapi kita tidak memahami Allah kecuali dengan berzikir. Tapi tujuannya bukan zikir, tujuannya bukan amaliyah, tujuannya kita paham Allah. Tapi tidak paham Allah kecuali melalui wasilah wasitoh, yaitu zikir kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Maka sewaktu guru kita menganjurkan amaliyah ini, zikir ini, sholat ini, itu bukan guru mursyid, guru ngaji namanya, guru didikan lahir. Sewaktu guru mursyid, guru yang mengenalkan bagaimana kita faham Allah. Sewaktu kita faham Allah, tujuannya kita faham, caranya dengan kita berzikir, caranya kita dengan sholat dan yang lainnya. Maka tujuan utamanya kita mengenal Allah. Sholat dan yang lainnya jembatan untuk mengenal Allah. Maka sewaktu kita sholat, perhatian kita bukan sholat, perhatian kita Allah. Sewaktu zikir, perhatian bukan lafaz zikir tapi Allah. Karena zikir sholatnya untuk membimbing kita mengenal Allah. Ini guru mursyid supaya bisa memahami. Sewaktu tidak dikenalkan dengan Allah, punten, sewaktu dikenalkan dengan zikir, susah kita. Sewaktu kita dikenalkan dengan Allah, contoh, sewaktu kita dikenalkan dengan kekasih kita, umpama, kita harus malam-malam menjemput kekasih kita, hujan-hujan kita mau. Karena apa? Kita akan bertemu dengan kekasih. Tujuannya punten bukan malam-malam bukan menjadi hitungan, malam-malam bukan menjadi masalah. Yang penting kita bisa menjemput kekasih kita. Nah, sewaktu kita dengan Allah, maka zikir semalaman, qiyamul lail semalaman bukan tujuan pokok. Tujuan pokok kita mengenal Allah. Maka dengan zikirnya yang kita ingat adalah Allah. Dengan zikirnya kita tidak merasa susah, tidak merasa capek. Karena apa? Begitu rindunya kita kepada Allah. Ini. Maka fasyakhul kamil huwallazi yurihuka minat ta'ab lalladzi yadulluka 'ala ta'ab. Guru mursyid kamil adalah guru yang menghilangkan kita dari kesusahan, bukan guru yang membebani kita atau bukan guru yang memberikan kesusahan kepada kita. Karena apa? Karena guru mursyid adalah guru yang mengenalkan kita kepada Allah. Sewaktu kita mengenal kepada Allah, sewaktu yang kita tuju adalah Allah, maka zikir kita, ibadah kita, puasa kita, kita tidak merasakan susahnya, tidak merasakan payahnya.
Walaupun apabila lahiriahnya bukan guru mursyid menyuruh puasa, bukan guru mursyid menyuruh qiyamul lail semalaman. Guru mursyid menyuruh kepada Allah. Lihat dari tingkah lakunya yang menyuruh kepada Allah tetap dengan sholat, dengan zikir, dengan yang lainnya, tapi tidak susah. Karena apa? Tujuan ingatannya inginnya kita dengan Allah, tapi yang ditujukan apabila sholatnya, zikirnya kita susah, kita capek, kita ngantuk karena berat buat kita. Ini pandangan berbeda antara guru mursyid dengan bukan guru mursyid. Guru mursyid ini punten orang yang menunjukkan kepada Allah. Akan tetapi la tudrakur rohah ila ba'da ta'ab. Kita tidak bisa langsung paham kepada Allah kecuali ada kesusahan dulu, ada zikir dulu, ada sholat dulu, ada qiyamul lail dulu, dan seterusnya. Tapi yang ditunjukkan bukan ininya, tapi yang ditunjukkan kita faham kepada Allahnya. Ini yang harus difahami, ini yang harus dimengerti. Ini Masya Allah, summa Masya Allah. Ini faham belum, Kang? Faham? Apabila punten nanti sedikit-sedikit saya naikkan, nanti bahasan tauhid dan seterusnya saya naikkan, insya Allah nanti mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan, punten akal kita ada pencerahan. Oh, nyatanya seperti ini. Oh, kesimpulannya seperti ini. Oh, harusnya seperti ini. Kita ini punten terhipnotis oleh akar pikiran kita sendiri. Tol samun nanti kita buka hipnotisnya, kita buka punten hijabnya, Masya Allah, maka kita akan memahami betul. Subhanallah, betul sekali. Kita ini terhipnotis oleh ilmu kita, oleh akal kita, oleh bayangan kita, oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, sampai kita tidak mengerti Allah. Bagaimana caranya? Ada di belakang. Untuk bisa supaya jangan sampai salah nanti karena perjalanan ini membutuhkan guru. Jangan sampai salah nanti guru menunjukkan kita salah, maka harus ada ciri guru itu seperti apa supaya kita jangan sampai salah dalam perjalanan kepada Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini punten masih kalau ditambahkan masih bisa paham ya. Punten ini insyaallah ada kasetnya, apabila diterangkan sekali ini kurang paham nanti bisa di setel. Nanti insyaallah supaya bisa memahami dan mengerti bagaimana perjalanan kepada Allah. Wa syurutus syekh, syarat dari guru yang bisa menalkin, yang bisa menjadi pembimbing bagi murid itu harus menetepi syarat 5. Apabila tidak menetepi syarat 5, maka ini punten bukan termasuk guru mursyid, bukan menjadi pembimbing, mungkin termasuk rafiq, orang yang menemani dalam perjalanan. Kalau betul-betul guru mursyid harus mempunyai syarat 5. Ini punten. Pertama, dzauqun sharihun. Punten. Ini harus difahami. Perjalanan kepada Allah ini bukan qila wa qala, bukan katanya, kata ini, kata itu, bukan. Perjalanan kepada Allah itu merasakan sendiri. Rasa iman seperti apa, rasa Islam seperti apa, rasa zuhud seperti apa, rasa qanaah seperti apa, ada rasanya, mengalami sendiri. Nah, mengalami sendiri ini dinamakan dzauqun, rasa. Sharihun, yang jelas, artinya bisa membedakan antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan. Bisa membedakan antara bisikan syaitani dengan bisikan nafsi yang dinamakan hadis. Bisa membedakan bisikan malakiyun dengan bisikan robbani. Memahami seperti ini, tahu perbedaannya, mengerti betul dengan rasa kita.
maka ini dinamakan dzaukun sharihun. Jadi guru ini bukan sekadar apal Quran, apal kitab dan yang lainnya. Apal Quran ini guru dari Quran, apal kitab ini guru dari mengaji kitab. Guru kepada Allah bukan persangkutan seperti ini. Guru kepada Allah harus ada rasa yang jelas, merasakan sendiri, bisa membedakan rasanya seperti apa, alam ghaflah seperti apa, alam yaqadzah seperti apa, alam maksiat seperti apa, memahami betul. Bukan sekedar teori, bukan sekedar teori, tapi rasa. Ingat, perjalanan kepada Allah ini bukan teori. Perjalanan kepada Allah ini dzaukun sharih, rasa yang betul, yang jelas kita merasakan sendiri. Apabila guru tidak merasakan sendiri, bagaimana bisa membimbing murid? Apabila guru tidak mengerti sendiri, bagaimana bisa membimbing murid? Maka sebenarnya apabila guru ini betul-betul guru mursyid, kitab ini nomor berapa? Kitab kita adalah guru mursyid. Kenapa? Guru mursyid memahami sekali perjalanan kepada Allah, mengerti sekali perjalanan kepada Allah. Kenapa? Sudah mengalami sendiri. Padahal kalau kitab ini sekadar punten, sekadar garis besar. Contoh seperti apa? Gampang. Kalau umpama kita dari Pleret ingin menuju ke Grage Mall, umpama ke Cirebon. Apabila kitab sedang menunjukkan jalannya Mangga ke Timur lurus, kitab itu nggak tahu kemana, yang penting lurus ke timur, nanti ketemu dengan Grage Mall umpama. Apabila Dzauqiyah kita melewati sendiri, oh sebelum Grage Mall ada Gesik, orang penjual kerupuk umpama. Sebelum mall ada penjual empal gentong umpama. Terus kita paham. Oh, jadi sewaktu kita kepada Allah akan tahu narnya, akan tahu surganya, akan tahu alam malakutnya, akan tahu macam-macamnya. Sewaktu kita menuju kepada Allah. Ini. Maka bohong kalau orang yang mengerti Allah tidak tahu alam mulku, malakut, jabarutnya, tidak tahu alam nasut, lahut, rohamutnya. Bohong. Kalau faham, itu faham kitab, tidak faham perjalanan. Kalau faham perjalanan akan tahu sebelum Grage ada orang jualan empal. Faham sebelum Grage ada orang jualan kerupuk. Terus faham, kenapa? Merasakan sendiri, tahu sendiri. Ini yang dinamakan dzaukun sharih. Jadi bukan sekedar teori, bukan sekedar gambaran, tapi mengerti betul. Maka sewaktu faham kepada Allah, kita akan faham alam nar seperti apa, alam jannah seperti apa, alam arsy seperti apa, alam loh mahfud seperti apa, alam kolam seperti apa. Punten, karena wa inna ila rabbikal muntaha. Maka semuanya akan memahami ini. Jadi bukan dengan kitab lagi akan mengerti dengan perjalanan seperti ini. Kenapa? Kita merasakan sendiri. Ini yang dimaksud merasakan sendiri, ini dzaukun sharih. Ini yang harus syarat mutlak difahami oleh guru, dipunyai oleh guru. Ini dzaukun sharih. Sewaktu tidak punya dzaukun sharih, belum bisa menjadi guru mursyid. Ini bisa difahami. Kedua, wa ilmun sahih, mempunyai ilmu yang betul, akidah yang betul, pemahaman yang betul. Sewaktu kita tidak mempunyai pemahaman yang betul, maka akan kebalik. Contoh yang mudah saja. Sewaktu kita punten ingin ke Depok umpama, ada jalan tol umpama, jalan melalui jalan Kunir umpama. Kita langsung tidak mengerti betul cara jalannya, maka otomatis akan muter lagi tambah jauh. Nah, tambah jauh ini namanya min jihatil bu'di.
Nah, min jihatil bu'di seperti ini tidak bisa dijadikan guru. Kalau guru min jihatil qurbi, dengan jalan yang dekat karena faham ilmunya sahih, mengerti punten tol ini punten larinya kemana, berhentinya kemana, beloknya kemana, maka akan kita lebih memahami, akan sampai pada waktunya yang kita tuju dengan cara yang cepat, karena kita punya ilmu yang sahihun. Apabila kita tidak punya ilmu yang sahih, akan jauh sekali. Nah, sewaktu jauh sekali ini punten. Ini dari makna asma Allah al-bu'di. Makna al-bu'di ini dari orang-orang yang tidak mengerti ilmu perjalanan kepada Allah. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Lahiriahnya perjalanan, hasilnya tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah. Kenapa? Ilmunya bukan dari ilmu yang sahih menjadi, kalau tidak ilmu sahih bitorikil bu'di, bukan bitorikil qurbi. Ini bisa difaham. Jadi syarat menjadi guru ada dzauqun shalih, ada ilmun sahih. Nomor 3, wahimmatun aliyatun, keinginan tujuan yang tinggi. Keinginan tujuan yang tinggi, yang dimaksud keinginan tujuan yang tinggi tidak lain keinginan untuk bisa mengerti Allah, keinginan untuk bisa memahami Allah, keinginan untuk bisa selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang berhubungan dengan tujuan-tujuan yang rendah, keinginan-keinginan yang rendah, syarat mutlak. Maka tidak pantas sewaktu ada guru mursyid umpama berkecimpung dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau membahas sesuatu yang tidak berfaedah, atau membahas sesuatu yang menjadi adawah, itu lepas dari syarat guru mursyid. Sebab guru mursyid ini himmatun aliyah, akal pikirannya ini ditujukan kepada Allah. Akal pikirannya untuk mengerti Allah, akal pikirannya untuk memberikan manfaat kepada umum, supaya bisa menuju kepada Allah. Ini himmatun aliyatun. Maka sewaktu kita lihat dari tingkah lakunya, dari gerakannya, umpama tidak mempunyai himmatun aliyah, Masya Allah, Masya Allah, summa Masya Allah, ini harusnya kita memahami perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini punten. Yang nomor 4, halatun marodiyatun, tingkah yang diridhoi oleh Allah. Ini Masya Allah, summa Masya Allah. Sekarang ini banyak mencari guru yang aneh-aneh, mencari guru yang model-model, dengan alasan, dengan katanya itu jadab, itu orang yang dekat dengan Allah. Masya Allah, ini saya katakan, apabila betul dia jadab, hakiki jadab, apabila betul dia jadab, orang yang dekat dengan Allah, walaupun dekat dengan Allah, tidak bisa menjadi guru mursyid. Sebab tingkah laku orang jadab tidak bisa diikuti. Apabila dia tidak jadab, berarti mukhalifun li syar'i. Mukhalifun li syar'i tidak sah menjadi guru mursyid. Artinya orang yang tingkah lakunya membingungkan, ngangel-ngangeli, ngeder-ngeder, tinggalkan, itu bukan sifat guru mursyid. Kenapa? Apabila betul dia jadab, maka orang jadab tidak bisa dijadikan guru. Apabila dia tidak jadab, berarti mukhalifun li syar'i. Sewaktu mukhalifun li syar'i, maka semuanya tidak bisa dijadikan guru mursyid. Maka punten, banyak sekali dalam perjalanan dibingungkan dengan tingkah laku begini begitu, begini begitu. Perjalanan kepada Allah ini bermutabaah kepada baginda Rasul. Mutabaah kepada baginda itu begitu terang
terang perjalanannya, begitu jelas perjalanannya, begitu Masya Allah bisa dimengerti, sebab bitorikil baydha bil kitabi was sunnah, terang sekali. Maka ini jelas, sewaktu yang kita ikuti ahwalnya, haliyahnya, tidak menetepi syarat dengan dalil apapun, dengan hujah apapun, itu tidak bisa dijadikan guru mursyid. Masya Allah, summa Masya Allah, Masya Allah, summa Masya Allah. Banyak sekali yang Masya Allah yang ngomong sama saya, Kang Kaji, kalau saya tidak mengikuti guru saya yang tingkah lakunya seperti itu, nanti saya terputus tidak dengan guru umpama. Masya Allah, bahasan terputus dengan tidak, dianya guru atau bukan. Kalau bukan, kalau bukan, maka tidak ada makna terputus. Kalau betul guru, maka harusnya tingkah lakunya yang terang, tingkah lakunya yang madiun. Maka tidak ada bahasan putus sewaktu kita berpisah dengan seorang guru yang tingkah lakunya mukhalifun li syar'i. Ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali perjalanan-perjalanan harus syaratnya ini halatun marodiyatun. Ini harus difahami. Yang nomor 5, basiratun nafidatun, pandangan batin yang waspada. Pandangan batin yang tembus. Artinya seperti ini. Perjalanan kepada Allah ini bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Kita ini punya kebiasaan beda-beda. Padahal semuanya kita ingin hasil maksud. Kata hikam, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i walidatil ahwal. Adanya tingkah laku lahir itu karena adanya ahwal batin. Sewaktu guru tidak bisa melihat ahwal batinnya murid, contoh, murid ini yang lebih cepat perjalanan kepada Allah, contoh dengan membaca Al-Quran umpama. Zauqiyah batiniyahnya, ahwal batinnya membaca Al-Quran, guru kurang waspada, menyuruhnya zikir umpama, menyuruhnya puasa, maka sampai kapanpun gak nyampe-nyampe. Atau murid ini Masya Allah penyakitnya dari penyakit mungkin kurang riadah atau yang lainnya, yang dibutuhkan puasa atau mujahadah. Guru menunjukkannya dengan dengan zikir atau dengan yang lainnya umpamanya, yang nggak nyampe-nyampe, yang penyakitnya tidak ada riadohnya. Nah, guru yang punya basiratun nafidah ini faham, oh penyakitnya fulan ini harusnya diobati dengan puasa, penyakitnya fulan diobati dengan zikir, penyakitnya fulan diobati dengan sholat. Maka ini harus dipunyai oleh guru mursyid. Maka sewaktu guru mursyid punten ada 2 orang atau 3 orang menunjukkan kepada 1 orang, ini amaliyahnya Fatihah, kamu bisa futuh. Yang satu amaliyahnya Al-Ikhlas, kamu bisa berhasil. Yang satu ayat kursi, kamu akan bisa mempunyai khorik yang Masya Allah. Yang punya Fatihah, pengen punya khorik saya ayat kursi saja, nggak nyampe-nyampe. Yang ayat kursi, pengen Fatihah saja, nggak nyampe-nyampe. Karena apa? Guru mursyid, guru yang punya pandangan basirah nafidah. Hasilnya dari asma apa, tembusnya dari asma apa, ini harus dimiliki oleh guru mursyid. Supaya apa? Jangan lama perjalanan murid kepada Allah. Ini syarat mutlak punten yang harus dimiliki oleh guru mursyid. Apabila tidak menetepi syarat yang 5, itu bukan termasuk guru mursyid. Maka punten, bisa katakan buat saya pribadi, ini sama sekali jelas tidak masuk dalam kategori 5. Maka saya ini bukan guru, saya ini mungkin bukan rafiq, tapi saya sekedar teman untuk menerangkan perjalanan kepada Allah. Kenapa? Syaratnya sudah begitu Masya Allah. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti.
Orang yang tidak sah diikuti, man la tasihhu masyihatuhu, orang yang tidak sah diikuti, orang yang tidak sah dijadikan guru, ini ada 5. Apabila dari salah satu yang 5 dimiliki, maka orang itu termasuk faman fihi khamsatun la tasihha masyihatuhu. Siapa yang mempunyai sifat 5 atau salah satu di antara 5, maka tidak sah gurunya, tidak sah kemursidannya, tidak sah bimbingannya. Karena apa saya membahas guru? Karena ini setelah membahas guru, bagaimana kita ingin bisa ma'rifat sewaktu kita taslim kepada guru. Maka sebelum membahas masalah taslim, mengikuti guru, harus paham guru seperti apa, supaya jangan sampai salah kita berpegang, jangan sampai salah kita mengikuti. Nanti taslim kita terus, kita nggak nyampe-nyampe, malah jauh, rugi kita. Maka harus memahami betul siapa yang sah dijadikan guru, siapa yang tidak sah dijadikan guru. Yang tidak sah pertama al-jahlu biddin, tidak mengerti dalam masalah agama, tidak memahami halal haramnya, batal sahihnya, nufud fasidnya, tidak mengerti, maka itu tidak bisa dijadikan guru. Apabila tidak mengerti antara batal dan sahihnya, sah dan tidaknya, fasid dan nufudnya, maka tidak sah dijadikan guru. Ini nas dalam perjalanan kepada Allah. Maka sewaktu kita ingin menjadikan guru, harus paham dulu guru kita mengerti hukum tidak, mengerti memahami hukum-hukum Allah tidak, batal dan sahnya paham tidak, halal haramnya paham tidak, fasid dan sahihnya paham tidak. Apa-apa tidak mengerti, kita enggak usah ikut, tambah repot di belakang nanti. Kedua, wa isqatu hulmatil muslimin, menggugurkan kemuliaan orang muslim, merendahkan orang muslim, tidak menghormati orang muslim, memojokkan orang muslim, ini yang tidak sah dijadikan guru. Sebab walillahil izzatu walil mu'minin, kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasul dan bagi orang mukmin. Sewaktu kita tidak bisa memuliakan orang mukmin, menghormati orang mukmin, maka orang tersebut tidak sah dijadikan guru. Kang Kaji, punten, kitab apa Kang yang menerangkan seperti ini? Ini kitab Jami'ul Usul fil Auliya halaman 20. Apabila ada Kang Santi bertanya masalah kitabnya, ini Jami'ul Usul fil Auliya. Yang tadi masalah Syekh diterangkan dalam kitab Iqadhur Himam fi Syarhil Hikam halaman 13. Yang menerangkan masalah tauhid tafrid dari Mi'rajut Tasyawuf. Nanti yang masalah Talsamun dari kitab Kashfun Niqab. Semuanya ada kitabnya, bisa dijelaskan halamannya. Ini supaya kita mengerti pengambilannya. Seperti ini perjalanan, bukan perjalanan dongeng. Perjalanan ini harus ada syaratnya, harus memahami kitabnya, harus tahu betul bagaimana sebenarnya perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dimengerti. Ketiga, waddukhul fi ma la ya'ni, memasuki sesuatu yang tidak berfaedah. Apabila memasuki sesuatu yang haram, ingat Kang Santri, ingat, saya ingatkan. Apabila Kang Santri ingin perjalanan kepada Allah, Masya Allah, apabila menekuni sesuatu yang tidak ada artinya, maka batal menjadi guru mursyidnya. Apabila menekuni sesuatu yang haram, berkecimpung ke ghibah, batal menjadi murid guru mursyidnya. Maka percuma apabila kita masih ingin perjalanan kepada Allah, yang kita pergunakan ghibah dengan ghibah,
mencela dengan mencela, Masya Allah menghadik dengan menghadik, menjadi murid guru mursyidnya saja tidak sah, sudah tidak sah menjadi murid. Apabila haram, apabila tidak penting, tidak haram, tidak sah menjadi guru mursyidnya. Maka apabila Kang Santi setelah mengaji perjalanan kepada Allah, mengerti perjalanan kepada Allah, masih berkecimpung dalam lingkungan ghibah, berkecimpung dalam lingkungan qadhu, maka pengajian ini tidak ada artinya. Pengajian ini tidak ada manfaatnya. Sebab sewaktu kita ingin berjalan kepada Allah, menuju kepada Allah, syaratnya kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Penting sekali buat kita bersama. Sewaktu betul kita ingin berjalan, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Kita ingin mengaji, kita ingin ibadah, ingin menuju kepada Allah. Kita ingin sekali dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan hati khikdu kita, namimah kita, hasud kita, ghibah kita, buhtan kita, tinggalkan. Mulai sekarang kita ingin mengaji, mulai sekarang kita ingin bisa beribadah kepada Allah, mulai sekarang kita ingin sekali menuju kepada Allah, ingin dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila betul, monggo sama-sama kita teruskan perjalanan kepada Allah. Apabila punten kita tidak meninggalkan, apa manfaatnya kita mengaji apabila setelah tahu kita tidak mengerjakannya? Ini harus bisa difahami, harus bisa dimengerti. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Yang nomor 4, wattiba'ul hawa fi kulli syai'in. Yang tidak sah menjadi panutan adalah orang yang selalu mengikuti hawa dalam semua tindakannya. Tindakannya tidak disertai dengan hukum Allah, tindakannya tidak melihat hukum Allah, tidak mengikuti sunnah baginda Rasul, tindakannya selalu hawa, maka ini tidak bisa menjadi punten sesuatu yang diikuti. Dan apabila kita mengikuti saja dan yang kita mengikuti sifatnya seperti ini, tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab perjalanan kepada Allah ini punya kewajiban untuk bisa bermutabaah kepada baginda Rasul. Hawa ini hijab yang terbesar kita dengan Allah, hijab yang terbesar kita dengan baginda Rasul. Maka Kang Satri, apabila betul-betul ingin berjalan kepada Allah, lepaskan semua yang menyebabkan menjadi terhijab kepada Allah. Zulmul ibad kita lepaskan, hikdu kita lepaskan, ghibah kita lepaskan, namimah kita lepaskan. Kita tujukan, kita ingin sekali menuju kepada Allah, ingin sekali kita ingin dapat ridho Allah. Apabila ini keinginan kita, ayo kita sama-sama bareng-bareng untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang nomor 5, wasu'il khuluqi min ghairi mubalatin. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang nomor 5, jeleknya tingkah laku, jeleknya akhlak. Masya Allah, jeleknya akhlak, wasu'il khuluqi min ghairi mubalatin, jeleknya akhlak, jeleknya tingkah laku, jeleknya pekerjaan kita, tidak peduli halal dan haramnya, tidak peduli batil dan fasidnya. Sewaktu kita tidak peduli dengan halal, haram dan yang lainnya, tidak peduli, maka Masya Allah kita semua tidak bisa menjadi pembimbing, apalagi pembimbing menjadi orang yang dibimbing saja tidak bisa. Maka sewaktu kita ingin bisa dibimbing, akhlak kita perbaiki. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jangan sampai Masya Allah, jangan sampai kita jelek akhlaknya. Sebab baginda Rasul la'ala khuluqin azim. Jangan sampai su'ul khuluq min ghairi mubalatin. Jeleknya akhlak kita dengan tanpa peduli halal dan haramnya, betul dan tidaknya. Apabila seperti ini, kita menjadi muridnya saja tidak sah, menjadi murid guru mursyidnya tidak sah, apalagi menjadi pembimbingnya. Maka ini penting sekali
untuk bisa difahami, untuk bisa dimengerti. Nah, nanti setelah memahami syarat-syarat guru ini, maka telah mengerti siapa yang kita ikuti, maka kita akan ajukan dari guru ini untuk bisa memaham Allah. Caranya seperti apa? Insya Allah, karena ini keterbatasan waktu, insya Allah laulal udhru minggu depan. Semoga kita semua panjang umur. Nanti insya Allah saya kenalkan dengan bagaimana cara yang mudah kita faham Allah. Cara yang mudah kita dihilangkan dari hipnotis tidak kesadaran kita untuk selalu paham Allah. Ini insya Allah tidak susah, tidak susah. Tapi tetap tergantung bagaimana keimanan, keyakinan, cara kesadaran kita bersama. Tolong kalau bisa sewaktu malam Jumat datang ke sini, hilangkan pikiran yang kemana-mana. Kita ikhlaskan kepada Allah, ingin bisa menerima ilmu paham Allah. Jadi apabila pikiran kita masih macam-macam, maka kita susah untuk bisa mengerti Allah. Jadi insya Allah untuk seterusnya sedikit-sedikit nanti saya akan buka Kashfun Niqab, saya akan buka sedikit-sedikit hijab-hijabnya, pemahaman-pemahamannya supaya kita bisa mengerti, oh kenyataannya seperti ini, pemahamannya seperti ini, oh nyatanya seperti ini. Ini Masya Allah harus memahami betul lika-liku perjalanannya, dari tauhid ke tafridnya, dari tafrid ke ahadiyahnya, dari ahadiyah ke ihadnya, ke ihad dari fardaniyahnya, ke fardan dari infiradnya. Ini baru tauhid, belum taubat, inabah, awabnya, dan seterusnya. Ini Masya Allah. Apabila perjalanan tidak mengerti ilmu perjalanannya, bagaimana bisa perjalanan kepada Allah? Maka ini semoga keterangan ini bisa bermanfaat buat kita. Dan insya Allah punten, karena apabila ada yang bertanya bagaimana perjalanan, jawaban saya satu, ngaji. Sebab ilmu perjalanan tidak bisa kita ditempuh dengan ngobrol satu pertemuan, 2 kali pertemuan. Tapi insya Allah dengan selalu ngaji kita akan paham, kita akan mengerti bagaimana perjalanan kepada Allah. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.